Shalom warga kerajaan. Pada beberapa minggu yang lalu saya berbicara tentang seorang bapak yang diperintahkan Tuhan untuk mendidik, melatih anak-anaknya. Di sana Abram diberi perkataan Zava. Zava itu adalah seperti komandan kepada anak buah di dalam militer. Nah, tetapi zaman sekarang ini anak-anak itu begitu diberi kebebasan. Karena itu firman Allah mengatakan akhir zaman ini roh yang bekerja adalah roh kedurhakaan. Karena itu warga kerajaan, dengarkan baik-baik firman Tuhan. Didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya. Nanti suatu tua dia tidak akan menyimpang. Kalau sekarang ini dia menyimpang, didikan waktu muda itu akan kembali. Bahkan orang komunis berkata begini di Rusia ya. Berikan saya anak di bawah 5 tahun. Seumur hidup dia akan menjadi seperti itu. Mereka mengerti the golden years. Karena itu pada saat ini kalangan dewasa muda yang punya anak-anak, jangan memanjakan mereka. Ya, saya pernah ngalami dimanjakan dan jadi rusak, saudara. Sebab memanjakan itu bahasa Inggris kan to spoil. To spoil apa? Membiarkan jadi busuk, korup. Karena itu didiklah anakmu sesuai firman Tuhan. Kita melihat bapak yang gagal. Itu adalah Lot. Lot itu tinggal di Sodom. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan ketika dua malaikat datang untuk memberitahu Sodom, Gomora, Adma, Seboim ya akan dia tunggang balikan oleh Tuhan ya. Dan juga Zoar mestinya. Maka pada saat itu ketika dia berbicara kepada kedua putri dan kedua calon mantu ini agak yang lain karena semuanya itu LGBT kan. Tapi yang dua ini mungkin bisexual, I don't know. Dan ketika dia menyampaikan firman Tuhan yang disampaikan malaikat, mereka tertawa. Firman Tuhan jadi ejekan. Takut akan Tuhan adalah permulaan segala pengetahuan. Ya, karena itu takut akan Tuhan itu memberikan orang akal budi. Dia seorang yang gagal dan kita tahu bagaimana akhirnya kedua putrinya berhubungan seks dengan dia. Karena takut tidak punya keturunan. Bayangkan saudara. Contoh yang lain adalah Nuh. Nuh itu pertama-tama berhasil mendidik anaknya. Berhasil apa? Mau masuk ke Bahtera. Dan membantu dia ketika putranya ikut membangun yaitu Bahtera itu. Dan kemudian di Bahtera cuma ada 8 orang. Nuh dan istrinya dan 3 putra tentu bersama ketiga menantunya. Tetapi dia tidak melanjutkan sampai dengan tuntas. Dia tidak memberikan contoh yang baik. Kita tahu Tuhan memberikan seluruh bumi. Dia sibuk dengan apa mainan barunya. Yaitu kebun anggurnya. Dan kemudian dia minum anggur itu sampai mabuk dan telanjang. Dan kita melihat sampai sekarang ketika golongan besar keturunan pada Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Itu punya karunia yang berbeda, berkat yang berbeda. Pertama keturunan Shem. Di situ ada Yahudi, di sana ada Arab. Lalu kemudian Yafet yang menurunkan keturunan-keturunan yaitu di Europe dan sebagainya. Ham tidak berarti hitam. Ham itu berarti panas. Dan mereka sempat menjadi budak. Saudara, karena perkataan seorang ayah yang mengutuk Ham dan Kanaan putranya. Karena itu para orang tua hati-hati apa yang kau katakan tentang anakmu. Beri nama yang baik, ucapkan yang baik. Sebab masa depan mereka itu terpengaruh dengan berkat yang kita ucapkan. Kita lihat bagaimana Esau menangis ketika dia kehilangan berkat terutama yang diberikan pada Yakub yang menjadi Israel. God bless you kiranya warga kerajaan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan beribadah secara online dan kita percaya hadirat Tuhan pasti nyata dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Amin saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, yang terus menyertai kami Tuhan sepanjang hari dalam hidup kami ya Bapa. Dan kami sebentar lagi akan memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Layakkan kami, tubuh jiwa roh kami ya Bapa. Untuk kami boleh memuji menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Jesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi kita katakan, kekuatan dalam hidup kami, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Mari berseru, berseru, berharap, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Tak tergoyahkan Tuhan sampai selamanya. Kau kekal sampai selamanya. Oh haleluya, kami bersyukur Bapa. Oh syikiralalayaramu, terima kasih Yesus. Salam pemirsa Bapak Ibu, Saudara Jemaat Gereja Bethel Indonesia Roh Kudus. Dimanapun berada, kita berjumpa lagi dengan cara yang berbeda. Saya percaya kita semua sehat, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus yang ajaib, kami bersyukur kepadamu buat kasih, rahmat, dan anugerah-Mu. Kami boleh berada sebagaimana ada kami saat ini, walaupun kami tidak bersekutu secara fisik, tetapi secara roh kami dipersekutukan di dalam Roh Kudus-Mu. Karena firman-Mu menyatakan 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengahnya.
Dan kami di sini ada 2-3 orang dan masing-masing di keluarga pun demikian, maka engkau berada bersama kami dimanapun kami dapat mengikuti siaran live streaming pada saat ini. Urapi kami Roh Kudus dengan kuasa-Mu, sehingga kami dapat menangkap kebenaran firman-Mu. Kami dikenyangkan oleh air dan roti kehidupan, yaitu firman-Mu. Dengan firman-Mu kami terus diperbarui dari hari ke hari menjadi seperti Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati dengan firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 21 ayat 14 sampai 21 yang berbunyi demikian. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkannya itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ayat 15. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedangkan ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Haleluya. Nah pemirsa, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Gereja Betel Indonesia Roh Kudus, berdasarkan teks firman Allah yang kita baca bersama, saya akan menyampaikan tentang tetap kuat dalam menghadapi tekanan. Setiap orang hidup pasti menghadapi persoalan. Hanya saja masalahnya, bagaimana cara menyikapi persoalan akan menentukan bisa mengatasi persoalan atau tidak. Ada orang yang menyerah pada nasib atau takdir. Ada yang berusaha mencari cara mengatasinya. Ada juga yang tidak melakukan apapun kecuali bersungut-sungut atau ngomel. Seperti apa tetap kuat di dalam menghadapi tekanan? Yang pertama, menyadari tidak berdaya yang membutuhkan anugerah Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anugerah umum setiap orang mendapatkan berkat. Tidak pandang bulu apa agamanya, apa sukunya, dan dari mana dia berasal. Berkat Allah secara umum karena Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, serta mereka terikat hukum sebab akibat. Tetapi tidak semua orang menerima anugerah khusus. Pemirsa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-15 dikatakan, ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Kata dibuangnyalah dalam bahasa Ibrani menggunakan kata fatasilek. Fatasilek dari kata dasar shalak,
dilemparkan ke bawah merupakan bentuk figuratif untuk menunjukkan betapa emosionalnya Hagar yang tidak tahan melihat Ismail dehidrasi. Sebab kalau tidak ditolong tentu ujung-ujungnya pasti mati. Dalam peristiwa ini nampak seperti begitu kejamnya Hagar terhadap anaknya. Tapi kalau kita melihat catatan tadi, dia hanya tidak tega saja melihat Ismail dalam kondisi kekurangan air dan kehausan dan nyaris mati. Kalau dalam bahasa Jawa ada istilah tego lorone, gak tego patine. Mungkin pendekatan yang tepat, kita semua orang-orang tua ini pernah merasakan sekolah. Dan pada waktu kita anak-anak kalau suruh milih sekolah atau bermain layang-layang, ya anak-anak semua akan milih bermain layang-layang atau berlibur dan pergi kemana saja daripada sekolah yang harus mengikuti disiplin, mengerjakan PR dan seterusnya dan seterusnya. Dan terbukti waktu kita sekolah, lalu ada pengumuman dari wali kelas bahwa anak-anak dipulangkan pagi karena bapak ibu guru pergi ke layak karena ada salah satu guru meninggal. Anak-anak tidak berpikir bela sungkawa guru meninggal. Mereka bersorak karena pulang pagi. Ya, kalau boleh tiap minggu mungkin gurunya mati satu dan bisa pulang pagi lebih sering. Ini hanya tidak menggambarkan saja betapa sekolah itu tidak nyaman. Tapi toh kita yang pernah sekolah itu tidak nyaman, kita mendorong anak bahkan setengah memaksa untuk anak itu sekolah. Kita tahu itu tidak mudah, tentu itu tidak enak. Ya tego lorone, tapi tidak tego patine. Kalau nggak sekolah tentu akan lebih parah masa depannya. Nah pemirsa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam teks kita tadi kata dibuangnyalah juga menunjukkan ketidakberdayaan manusia, dalam hal ini Hawa, yang membutuhkan pertolongan atau anugerah Allah. Sebab di padang gurun yang sedemikian itu, apa yang bisa diharapkan untuk menolong Ismail yang kekurangan air itu? Nah ini adalah sebetulnya secara umum setiap orang adalah manusia yang tidak berdaya. Kalau Hagar sama Ismail karena terancam mati karena tidak ada air. Tapi seluruh manusia siapapun dia terancam maut karena dosa. Dan dosa tidak bisa diselesaikan dengan amal saleh. Siapa di dunia ini yang mengklaim dirinya bahwa amal solehnya lebih banyak dari dosanya? Dan tentu tak seorang pun yang akan mampu mengatasi amal soleh. Karena itu manusia membutuhkan penolong, kalau tidak pasti mati dalam dosa. Ibrani pasal 9 ayat 27 menegaskan bahwa manusia, kita semua ditetapkan untuk satu kali mati dan menerima hukuman karena akibat dosa. Dan kitab Efesus pasal 2 ayat 5 menegaskan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Pemirsa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat GBI Rock Kudus yang saya kasihi. Jadi kita bersyukur bahwa kita tidak dapat menyelamatkan hidup kita, tapi Tuhan dalam kasih-Nya, dalam firman-Nya datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, Yesus Kristus, untuk mati di salib dalam rangka menebus dosa kita. Dan itu adalah kita terima, menyadari bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita. Ya. Hanya orang yang sombong, kata Alkitab, yang merasa dia mampu hidup tanpa
keselamatan dan pertolongan dari Allah. Yang kedua, menjaga hati dengan benar. Ismail secara historis lahir dari dorongan nafsu Sarah yang emosional menunggu janji Allah tidak muncul-muncul, maka dia mendorong Abraham atau Ibrahim untuk mengawini budaknya yang bernama Hagar. Dan pemirsa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi yang demikian pun Ismail dalam kondisi kritis karena kehabisan air, Allah memperhatikan dan memberikan kebutuhannya. Apatah lagi kita sebagai anak-anak perjanjian yang segaris dengan Ishak, tentu kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Dalam ayat 17, sebagian ayat itu mengatakan, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepada Hagar, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempatnya ia berbaring. Ayat 19, lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sumur. Ia pergi mengisi kirbat dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Yang menarik dari teks kita ini adalah Allah membuka mata Hagar, barulah membuka matanya untuk melihat sebuah sumur. Bukan Allah membuka mata air atau membuat sumur, tetapi Allah membuka mata Hagar. Berarti bahwa sumur itu sudah ada di situ, tapi Hagar tidak melihat. Kenapa Hagar tidak bisa melihat? Kalau kita lihat teks tadi, malaikat Allah, Malak Elohim, mengkoreksi kondisi hati dari Hagar. Mengapa kamu susah? Jangan takut. Nah, pemirsa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati sebagai instrumen yang menentukan halal atau haram perbuatan atau perkataan kita dan juga kesehatan kita. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 15 ayat 17 dan 18, yang haram itu bukan makanan yang masuk ke mulut. Sebab makanan yang masuk ke mulut kita itu ujung-ujungnya akan bermuara di septic tank. Tetapi yang haram, kata Yesus, adalah perkataan yang keluar dari mulut kita. Dan perkataan itu mencaci orang, tidak memberkati orang, itu keluar dari hati kita. Dan itu yang membuat orang menjadi haram. Nah, tentu di sini kalau kita mau hidup sesuai kebenaran Tuhan, ya hati ini harus dijaga kebenarannya, sehingga yang keluar itu adalah yang benar. Ya, mungkin ada seorang tidak makan babi karena haram, atau tidak makan RW karena haram. Ya, bagi kita, manggil orang babi, manggil orang anjing itu lebih haram. Ya, karena memang manusia itu diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Tidak mungkin dia disebut dengan binatang apa saja, tidak layak itu. Dan maka hati kita perlu diisi firman Tuhan. Kalau hati kita ini isinya babi, isinya anjing dan monyet, ya yang keluar dari mulut kita ya jenis-jenis binatang itu. Tapi kalau hati kita ada kebenaran Tuhan, maka yang keluar ya tentu kebenaran firman Allah. Maka hati kita ini penting ya diisi dengan firman Allah. Karena Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalamnya terpancar kehidupan. Jadi dari hati ini memancarkan kehidupan. Kalau hati nggak dijaga, ya
bukan kehidupan yang muncul, tapi kematian, rasa pesimis, ya, melemahkan orang lain, dengan perkataan ada pembunuhan karakter dan seterusnya yang tentu tidak memberkati orang. Tapi dari hati ini juga adalah menentukan kesehatan kita. Apalagi dalam suasana COVID-19 semacam ini, ya, orang selalu was-was, ya, takut adanya virus dan sebagainya, ya, cuci tangan, pakai masker dan ya langkah-langkah yang lain. Tapi sebenarnya kalau kita kembali ke Alkitab, suasana hati, faktor hati ini ya, lebih penting yang juga perlu diperhatikan. Karena dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan di sana, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi berdasarkan ayat ini, antibodi kita ini ditentukan oleh hati kita. Ya, minum suplemen kesehatan bagus, vitamin apa saja A sampai Z bagus, ya. Tapi kan tidak semua orang bisa membeli ya minuman-minuman yang suplemen yang mungkin cukup mahal atau vitamin-vitamin yang hebat-hebat itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu tidak memiliki ya, jenis-jenis obat yang saya sebutkan tadi untuk antibodi kekebalan tubuh Anda. Anda punya hati, dan Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat, dan sumber kegembiraanmu adalah Tuhan. Ya. Karena begini, secara teori, jantung kita ini setiap menit, tempo ketukannya ini ya sudah pasti. Ya, mungkin sekitar 70, kalau tidak ya tolong dikoreksi. Itu 70, 1 menit. Ya, ini ketukan. Nah, kalau orang lagi tertekan, lagi stres, maka ini akan meningkat ketukannya ini, mempercepat. Percepatan tempo dari gerak jantung ini akan mempercepat aliran darah. Nah, percepatan aliran darah ini akan memaksa, memacu kerja organ-organ tubuh, apakah itu ginjal, pankreas, ya, organ-organ tubuh yang lain, dan intensitas tekanan terus-menerus yang membuat jantung memacu sedemikian rupa, maka ujung-ujungnya kesehatan yang akan terganggu. Tentu jantung juga lama-lama menjadi lemah. Ya, orang jadi tidak sehat. Ya, bisa saja penyebabnya sakit hati, kemarahan, kejengkelan, dan seterusnya. Orang hidup tidak menentu perasaannya. Orang Jawa bilang istilahnya nyat-nyut. Ya, Bapak Ibu yang di Kudus ini ngerti nyat-nyut? Kalau di Jawa Timur itu ya orang nyat-nyut. Ya, lihat bojo maknyut. Seperti itu, ya. Melihat orang yang dipegeli maknyut. Nah, kalau hidup nyat-nyut dan cepat mati kuwi. Ya. Dan memang kita tidak bisa menghindari, nyut itu pasti, nyat itu ya pasti. Kita hidup di dunia ini, tapi iramanya dipermainkan. Boleh nyut, tapi nyut tuh nyut dan cepet nyat, gitu ya. Nyat, nyat, gitu. Itu yang bagus. Nyut itu ada persoalan, tapi turun cepet nyat. Tapi nyatnya ini temponya agak panjang, nyat, nyut, nyat. Tapi kalau nyutnya lebih tinggi, ya, nyut, nyut, nyat, nyut, nyat, nyut. Wah, gue cepet innalillahi, cepet mati. Ya, jadi iramanya. Maka Tuhan bilang apa? Boleh marah, tapi jangan ya matahari bergeser sebelum kemarahanmu itu berhenti. Maka nyutnya itu cepat diturunkan tensinya. Jangan nyut terus, nyut, nyat, begitu. Nah, itu kalau kita bisa menjaga instrumen hati kita, sudahlah. Ya, Anda sehat, Anda diberkati Tuhan. Ya, kemana-mana sukacita, dan itu sumbernya dari Tuhan. Yesus sendiri bilang begini, damai sejahteraku sendiri kuberikan kepadamu, dan damai sejahtera ini berbeda dengan yang diberikan dunia. Luar biasa bukan?
Ya, jadi orang Kristen tuh jangan nyat-nyut, nggak jadi ke gereja karena nyutnya nggak turun-turun. Ya, nanti habis kebaktian ini, habis dengarkan ya firman Tuhan dari handphone saudara, televisi saudara, wah saya tak lama-lama nyat begitu amin ya noleh lihat istri atau lihat suami nyut ya bisa saja, tapi cepat ditarik nyat itu, jangan terlalu lama nyut lah ya. Kita harus sehat supaya kita penuh sukacita, bisa melayani Tuhan, dan itu keindahannya. Nah, dengan begitu tekanan boleh datang, tapi kita memanage konflik, bagaimana mengatur irama nyat-nyut di hati kita. Ya, ingat di program itu nyat-nyut hati kita. Ya, yang ketiga, mempercayai Allah menggenapi firman-Nya. Nah, pemirsa, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mempercayai Allah yang tidak kelihatan dengan cara melakukan apa yang difirmankan dalam Alkitab. Kalau kita melihat sejarah perjanjian lama, bangsa-bangsa itu memanifestasikan Allah sesembahannya atau dewanya ya dalam bentuk patung. Apakah itu Dagon, Asitoret, dan banyak nama-nama yang termasuk Baal, itu divisualisasikan dalam bentuk patung yang terbuat dari kayu, dari emas, dari batu, perak, dan seterusnya. Tapi umat Allah dilarang untuk membuat patung atau gambar apapun. Makanya kehadiran Allah divisualisasikan dalam bentuk hukum. Pada saat orang mengikuti hukum Tuhan, maka dia sedang menghormati Allah. Pada saat mereka tidak mentaati firman, Alkitab mengatakan disebut mereka membelakangi Allah. Jadi pemirsa, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari perjanjian lama sampai hari ini, firman adalah Allah sendiri. Nah, ayat yang ke-18 dikatakan, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Ingat, dari kitab Taurat ini, Ismail itu nubuatannya hanya akan menjadi bangsa yang besar. Tapi garis mesianik, garis hadirnya Mesias dan para nabi datang dari garis Ishak, bukan Ismail. Karena dalam teks kita yang kita baca, Ismail hanya dinubuatkan kodratnya nantinya menjadi bangsa yang besar. Ayat 19. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Nah, ayat yang kita baca ini membuktikan bahwa nubuatan bagi Ismail dan fakta hari ini, maka keturunan Ismail di timur tengah sana adalah bangsa yang besar. Tetapi fakta juga membuktikan para nabi lahir di dalam bangsa Yahudi dari keturunan Ishak. Nah, di sini kita diyakinkan bahwa keyakinan kita itu muncul berangkat dari peristiwa sejarah yang tampil di jagat raya ini, dan itu melalui Yesus Kristus. Nah, kalau nubuatan tentang Ismail, tentang Ishak digenapi, maka nubuatan-nubuatan yang lain pun digenapi, termasuk nubuatan kedatangan Kristus ke dunia ini pun telah dinubuatkan dan itu terjadi. Maka nubuatan yang masih ada dalam Alkitab ini yang ya kita baca dan kita yakini itu pasti akan digenapi karena yang lain sudah digenapi. Nah, dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-28 dikatakan, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Haleluya.
Alkitab kita ini luar biasa. Peristiwa di muka bumi ini telah ditentukan oleh Alkitab, dan Alkitab ini luar biasa. Ya. Nah pemirsa, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat GBI Rock Kudus. Karena itu percayalah, Alkitab ini adalah firman Allah. Ya. Nah dengan firman Allah ini, bagaimana ketaatan, kesetiaan kita kepada firman Allah ini adalah menentukan. Makanya Yosua 1 ayat yang ke-8. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan, tapi renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya kamu bertindak hati-hati, maka aku akan membuat perjalananmu berhasil dan beruntung. Artinya firman Tuhan ini harus direnungkan dan dipraktekkan, diaplikasikan. Tidak hanya pandai paham secara teologi, tapi prakteknya nggak ada. Itu hanya memunculkan farisi-farisi di zaman gereja akhir zaman saja. Ya, tetapi ada orang-orang yang menekankan spiritualitasnya, tetapi pemahaman teologinya rendah sekali. Akan memunculkan para kelompok klenik, ya, yang tidak ubahnya praktek pedukunan. Makanya perintah Yesus di dalam Matius 22 ayat 37 ini harus balance, seimbang. Mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, perasaan, emosi, kehendak kita, tapi juga dengan akal budi kita. Jadi firman Tuhan ini harus dipraktekkan. Nah, jangan ada satu cerita, katanya begini, Bapak Ibu Saudara, ada dua gelandangan yang lagi kongkoh-kongkoh ngobrol. Lalu gelandangan A ini bilang begini kepada si B, saya ini dulu pengusaha yang sukses, dan itu masih bisa dilihat, diakses di YouTube atau di Google, nama saya dimunculkan di situ. Saya salah satu pengusaha sukses. Lalu temannya yang satu mengatakan, lalu kenapa hari ini Anda jadi gelandangan? Ya, ini gara-gara istri saya. Loh, apa istri Anda dibawa lari orang? Oh enggak, istri saya orang setia. Lah kok gara-gara istri Anda? Ya ceritanya tuh begini. Saya itu mengikuti satu ceramah yang dilakukan oleh motivator terkenal. Nah motivator itu bilang, ya, kita sebagai orang yang bekerja di marketplace, sebagai pembisnis, pengusaha, apapun, dari jual telur sampai pengusaha mobil sekalipun atau real estate sekalipun, pentingnya hatinya tetap bergairah, semangat, melakukan pekerjaan secara totalitas, mengikuti perkembangan yang ada, ya, lalu manajemennya bagus. Lalu saya bilang sama motivator itu setelah selesai, Pak, tolong tadi poin-poin itu dicatatkan, ya, supaya saya bisa lihat itu setiap saat di rumah. Oke? Motivator itu yang sabar, Bapak Ibu Saudara. Lalu dicatatkan tadi, bergairah, semangat bekerja, ya. Lalu juga di situ dikatakan bagaimana harus memiliki visi ke depan, ya. Lalu juga bagaimana mengerjakan secara bertanggung jawab, memiliki manajemen yang bagus. Nah, poin-poin ini diantaranya itu dibawa pulang. Setiap orang ini mau kerja dibaca. Rupanya itu menginspirasi. Menginspirasi, setiap kerja dibaca, dan memang karirnya meningkat luar biasa, bisnisnya maju. Satu saat entah bagaimana istrinya itu lupa lembaran ini tersapu dan hilang. Waktu suaminya nyari tidak diketemukan, suaminya stres berat. Dia bilang apa? Itu kertas masa depanku, itu keberuntunganku. Begitu dia hilang, kalau mau kerja sudah nggak ada yang dibaca lagi. Nah kalau sudah nggak ada yang dibaca, memunculkan sikap yang apatis, loyo, tidak bergairah. Nah makanya saya jadi gelandangan seperti ini. Masalahnya di mana Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, dia terpancang pada catatannya. Kita punya firman Allah, punya catatannya.
Maka Yosua tadi renungkan, masukkan. Sehingga kemana-mana kita tidak perlu bawa Alkitab ini yang selalu kita baca. Ya, firman ini ada dalam pikiran, dalam hati kita. Dan itu mengubah sikap kita. Nah, kalau sudah demikian, maka di mana saja ya sikap kita akan berbeda. Jadi jangan seperti pengusaha yang sukses jadi gelandangan itu. Ya, mari firman Tuhan itu kita pahami dengan sungguh-sungguh dan kita pasti diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada. Jadi, agar kita tetap kuat dalam menghadapi tekanan, maka harus menyadari kita tidak mampu. Yang benar-benar kita ini tidak akan bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan kasih anugerah Allah. Menyangkut keselamatan nanti setelah kita tinggalkan dunia. Maupun sewaktu kita hidup di muka bumi ini. Karena tantangannya tidak mudah. Dan menjaga hati agar tidak dicemari hal-hal yang tidak benar. Ya, jadi jangan biarkan hati dijaga dengan baik. Dan mempercayai firman Tuhan. Pasti semua yang dijanjikan Tuhan akan digenapi. Dan keyakinan yang demikian ini, maka persoalan tekanan bisa datang dari manapun juga. Tetapi kita akan dapat melewati. Karena kita menjadi orang yang kuat. Diberkati Tuhan. Kita hidup bergairah, semangat. Baik dalam pekerjaan kita maupun waktu kita beribadah dan melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sidang jemaat GBI Rock Kudus, dimanapun Anda berada, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Kami hidup diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan dan ada banyak tekanan yang kami terima. Tapi saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami manusia yang lemah dan tidak berdaya. Tapi kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa dan hidup kami dimiliki oleh Allah. Maka kami tidak dibiarkan sendiri. Dan Engkau menolong kami tetap menjaga hati kami. Sehingga hati kami didapati benar. Dan kami kokoh berdiri bersama teman-teman seiman yang lain. Dan kami juga mempercayai firman-Mu ya dan amin. Karena firman-Mu kebenaran pasti digenapi. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biar Roh Kudus akan memeterai keadaan setiap jemaat-Mu. Dimanapun mereka mengikuti siaran ini. Iman mereka bertumbuh, berbuah lebat. Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Memberkati seluruh jemaat yang ada di rumah. Kalau ada yang sakit, Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak berubah. Tabib di segala tabib, dokter segala dokter. Aku berdoa bagi jemaat dimanapun berada di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, ditahirkan oleh darah Kristus. Terima kesembuhan. Dan dengan kesehatan itu Engkau memuliakan Tuhan. Yang susah Tuhan liburkan. Yang malih persoalan ekonomi, pekerjaan rumah tangga dalam nama Yesus. Tuhan menolongnya. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat Bapak Gembala Sidang berserta Ibu, anak, mantu, cucu, semua diberkati Tuhan. Engkau pakai hamba Allah Gembala GBI Rock Kudus menjadi alat Tuhan di tengah-tengah penggembalaan, di tengah-tengah pelayanan kemana Engkau menuntun. Urapan-Mu ada di atasnya dan pewahyuan ilahi, ungkapan-ungkapan baru senantiasa melingkupi kehidupannya. Tuhan memberkati. Terima kasih seluruh pelayan diaken dan diakonos dimanapun berada. Dan yang Tuhan Yesus dengan profesi apapun, Tuhan memberkati. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat jamahan-Mu, buat berkat-Mu. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.